Alhamdulillahil fattahil mannan alladzi faddala dinana ala syairil adyan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dipanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sekedar melaksanakan perintah Allah, tetapi lebih pada pengakuan jujur kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak bisa melakukan apapun dan jadi apapun kecuali karena Allah. Dan pada kesempatan ini kita selalu berusaha untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, tentu sesuai dengan ilmu dan kemampuan kita masing-masing. Pada saat ini saya ingin menyampaikan sebuah riwayat yang ditulis dalam kitab Al-Jami' Sahihnya milik Imam At-Tirmizi, yang dikenal oleh masyarakat luas itu sebagai kitab Sunan. Dan kitab Sunan ini adalah salah satu di antara 4 kitab Sunan yang telah ditetapkan oleh para muhaddis sebagai kitab Sunan yang sahih, tentu dalam 2 tanda petik. Riwayat ini sesungguhnya sering disampaikan oleh para mubaligh dan juga para da'i, lebih pada mengingatkan apa yang akan terjadi kelak ketika kita berhadapan muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa saya ingin menyampaikan bahwa pertemuan kita ini pertemuan untuk mengingatkan tentang pertanggungjawaban kelak di yaumil akhirat terkait dengan segala sesuatu yang sudah kita kerjakan selama ini. Rasulullah Muhammad SAW pernah menyampaikan kepada kita semua, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba', bahwa langkah hamba Allah itu tidak akan pernah bergeser sedikit pun dari tempatnya ia berdiri kelak pada hari kiamat hingga selesai ditanya untuk 4 urusan, 4 hal. Jadi kita akan berbicara tentang pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala kelak, dan itu terkait dengan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah yang mesti beribadah. Ayatnya kan sangat jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa aku tidak ciptakan itu jin dan manusia kecuali mereka harus beribadah atau mengibadahiku. Dan bentuk peribadatan itu bisa sangat beragam dan macam-macam, dan itu oleh Ibn Taimiyah misalnya, demikian juga ketika ianya disampaikan kembali, ditransmisikan kembali oleh muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa ibadah itu kan segala aktivitas yang Allah ridha, Allah suka, dan itu bisa beragam rupa, bisa yang zahir, bisa juga yang batin. Nah, dalam hal ini kita diingatkan tentang 4 hal yang akan ditanyakan Allah kelak, dan itu adalah pertanggungjawaban yang harus kita sampaikan. Ada sebuah riwayat bahwa kelak di yaumil qiyamah itu, ketika kita dihisab Allah itu, kita akan berhadapan muka dengan Allah itu, dan laisa bainallah atau laisa baina wa bainallah tarjuman, tidak akan ada itu seorang pun yang mengantari kita untuk memberikan semacam pembelaan kepada kita kelak. Jadi benar-benar kita ini akan berhadapan seorang-seorang. Keyakinan kita tentang pertemuan dengan Allah itu mestinya hari ini menyadarkan kita bahwa kelak kita akan ditanya Allah
dan kelak kita akan dimintai tanggung jawab. Apa itu yang 4 hal itu? Yang pertama, kita akan ditanya tentang umur kita, an umuri, tentang umur kita. Fi ma'afnah, untuk kebutuhan, untuk keperluan, untuk kepentingan apa umur kita ini dihabiskan. Jadi ada pertanggungjawaban kita di hadapan Allah itu terkait dengan pemanfaatan umur yang Allah kasih. Allah kan sudah menetapkan umur setiap makhluk itu. Itu yang disebut dengan ila ajali musamma, sampai waktu yang sudah ditetapkan. Dan Allah mengulang itu di banyak tempat dalam Al-Quran. Ini untuk menunjukkan bahwa kita tidak akan pernah bisa lepas dari apa yang disebut dengan batas akhir kehidupan kita di dunia ini. Dan ketetapan ajal itu tidak sekedar untuk manusia, tapi juga makhluk Allah yang lain. Itu pun mereka akan ditetapkan sampai kapan mereka itu hidup. Dan Quran kan jelas mengatakan bahwa ketika ajal itu datang, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, bahwa itu tidak bisa ditarik mundur atau ditarik maju. Ketika sudah ditetapkan batas akhirnya hari Selasa jam 10, maka hari Selasa jam 10 itulah ajal akan menemui kita dengan izin Allah, dan malaikat yang membawanya itu pasti akan mencabut dari kita, dan tentu peran kita itu akan terhenti sampai saat itu. Jadi umur itu harus sesuai dengan kataannya. Mestinya usia kita seberapapun itu, terutama setelah akil baligh, mestinya ia disubur makmurkan, mestinya ia digunakan untuk hal-hal yang baik. Jangan pernah ada satu detik pun dari kehidupan kita yang menyita dan mengurangi jatah umur kita gunakan untuk bukan ibadah kepada Allah. Ada orang yang berumur sangat panjang tapi menjadi sangat percuma ketika panjangnya umur itu tidak memberikan dampak positif bagi dirinya atau bahkan dampak positif bagi keluarga dan lingkungannya. Untuk apa? Apalagi kalau misalnya dia sendiri abai terhadap keberadaan dirinya di tengah-tengah komunitas. Panaya bahasa dalam bahasa Sunda itu kolot-kolot pika sebelen. Itu kan artinya bahwa orang ini telah diberi kesempatan agak panjang oleh Allah terkait dengan usia yang Allah anugerahkan kepadanya. Tetapi sayang sekali dia tidak mampu memanfaatkan itu untuk melahirkan ragam manfaat dan juga maslahat bagi diri, keluarga, dan lingkungannya. Kan itu menjadi sangat percuma. Jadi ada semacam kolot-kolot pika sebelen, kolot-kolot yang tidak punya malu dan macam-macam yang lain. Jadi ini pertanggungjawaban pertama itu lebih pada apa yang bisa kita kontribusikan terkait dengan umur kita untuk kepentingan-kepentingan yang lebih positif. Jangan sampai nanti muncul penyesalan di hari akhir itu. Kita diminta untuk dipanjangkan umurnya, atau kita meminta kepada Allah agar sejenak dikembalikan ke dunia untuk memperbaiki apa yang dahulu ketika ia diberi kesempatan hidup dunia dia tidak laksanakan. Jadi ini sesuatu yang percuma, karena tidak akan pernah Allah kembalikan kita barang sesaat pun ke dunia untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Allah telah berikan waktu yang cukup untuk kita. Itulah mengapa kemudian perbanyaklah, atau bahkan kalau dalam bahasa saya itu bukan berbanyak, tapi jadikanlah usia kita itu sebagai kesempatan, sebagai waktu yang memadai untuk kita menunjukkan kesalehan. Pembuktiannya kan kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita ikhlaskan saja segala sesuatu yang kita kerjakan itu karena Allah. Yang kedua, kita akan ditanya itu tentang jasad kita. An jasadi fima ablah. Jasad yang Allah kasih ini dalam rupa yang bagus seperti ini, direntakan itu untuk urusan apa?
Kata abla itu kan dari kata balia, itu artinya adalah usang, rusak, rentah. Kan memang tidak ada orang yang sejak bayinya akan tetap seperti bayi, sejak remajanya akan tetap seperti remaja. Demikian juga ketika dewasa. Orang Sunda bilang belekesenteng, tidak akan selamanya begitu. Kita lihatlah, kita berkaca sajalah. Lihat wajah kita dulu, mungkin ketika usia kita belasan atau baru masuk di bawah 30, mungkin wajah kita masih kekar tuh kulitnya, masih mulus-mulus saja, masih bagus. Tapi ketika sudah sampai pada 40, 50, itu keriput itu tidak bisa disembunyikan. Ya. Kemudian tulang belulang kita ini sudah mulai berbunyi itu, ya, karena sudah katakanlah rentah. Itu dalam bahasa itu balia, itu menjadi sesuatu yang usang, menjadi sesuatu yang rusak. Barang juga kan kalau sudah terlalu lama akan begitu juga, kita lihat. Harga itu pasti akan menjadi turun. Nah, mestinya kan harga manusia dengan jasad yang Allah kasih itu semakin tua mestinya semakin baik. Ya. Jadi kalau dalam bahasa ungkapan itu umur 50 sudah tidak lagi ada uzur. Artinya orang atau manusia setelah memasuki 50, ibadahnya yang harus benar. Ya. Jangan sudah masuk usia 50 tapi ibadahnya masih sama ketika masih kanak-kanak. Sholat, kata orang Sunda, ngan saukur keur ngagugurkeun kewajiban. Hanya untuk melaksanakan kewajiban, tidak ada nilai lebih yang bisa dia dapat dari sana. Jadi bunyinya tulang belulang kita, persendian kita, dan seterusnya mestinya itu adalah untuk ibadah kepada Allah. Kan dalam ruku kita itu kan Nabi ajarkan itu kepada kita. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa adwi wa asabi. Mestinya segala apa yang ada dalam jawarih kita itu, mestinya dikhusyukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ada bagian dari tubuh kita ini yang rusak justru karena maksiat kepada Allah itu. Tidak matanya, tidak pendengaran, atau tidak pendengarnya, tidak penglihatannya, tidak penciumannya, tidak pengecapnya, tidak perasaannya. Mestinya itu semua digunakan untuk taat kepada Allah, bukan sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah. Ada orang yang sholat, tapi sholatnya sahayuna, sangeunahna, ya. Itu tadi asal kewajiban tertunaikan. Nah, untuk apa? Dalam Quran kan sudah jelas sekali itu. Wailul lil musallin, bahwa orang yang sholat itu menjadi celaka ketika sholat itu tidak bisa melahirkan kebaikan pada dirinya dan juga memberikan manfaat dan maslahat bagi lingkungannya. Jadi intinya mata kita ini kena katarak. Nah, itu kira-kira apa itu dosa kita, kesalahan kita? Kita kadang-kadang nyalain umur ya, geus umurna aja, geus kolot ya, sudah tua dia, pasti katarak tuh, mesti dioperasi. Tapi juga kan banyak orang-orang yang tua itu karena dia rajin membaca Quran, tidak pernah melihat kemaksiatan dan tidak digunakan untuk bermaksiat, sehat-sehat saja juga. Mungkin juga kemaksiatan dalam konteks melakukan tindakan tidak taat kepada Allah tidak dilakukan, tapi juga misalnya dia sembarang makan, itu pun akan menjadikan pandangan kita itu menjadi tidak bagus. Jadi intinya seluruh jawarih ini kita rentakan, kita usangkan untuk kebutuhan dan keperluan apa. Nah, itu benar-benar harus kita pikirkan sekarang ini. Jangan sampai kerentaan kita, keusangan jasad kita itu justru menjadi saksi buruk bagi kita kelak di yaumil akhir. Kan dalam Yasin itu disebutkan itu hari di mana nakhtimu ala afwahihim, itu mulut kita itu akan dikunci Allah. Ya. Kemudian wa tukallimuna aydihim, kemudian tangan mereka yang akan bicara, wa tashhadu arjuluhum, dan kaki akan menjadi saksi. Anda bisa bayangkan, kita tidak bisa lepas dari kesaksian tubuh kita sendiri.
Karena tubuh kita itu akan ikut kita kemanapun kita pergi. Nah, itulah mengapa tadi jasad kita, keusangan jasad kita, kerentaan jasad kita, bahkan rusaknya jasad kita, jangan sampai itu diakibatkan karena kemaksiatan kita kepada Allah. Tapi justru mestinya dia rusak, dia usang itu karena melaksanakan taat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita akan dimintai tanggung jawab tentang ilmu kita ini. Ilmu kita. Di sana disebutkan wa'an ilmihi. Kita akan ditanyai ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita peroleh itu. Maza amila fih. Untuk kebutuhan apa itu ilmu dalam hal melandasi amal kita. Jadi kalau dalam bahasa yang sederhana itu, ilmu itu mestinya menyata menjadi amal, menjadi aktivitas yang didasari oleh kesadaran kita. Nah, kesadaran itu tentu disesuaikan dengan tingkat ilmu yang ada pada kita. Nah, katakanlah sekarang ukurannya bisa jadi ya, karena formal itu ada ilmu SD, ada ilmu SMP, ada ilmu SMA atau SMK lah itu, SLTA gitu. Ada ilmunya sarjana, ada S1, kemudian juga ada magister, ada doktor ya. Kalau itu yang menjadi ukuran ya, nah kira-kira apa? Untuk apa itu ilmu itu? Karena kita bisa baca dalam kitab Marakil Ubudiyah itu karya Syekh Nawawi Al-Bandan itu. Dan itu memang sesungguhnya lebih merupakan ungkapan umum dari para ulama ini, bahwa samratul ilmi adalah khasyatullah, bahwa buahnya ilmu adalah rasa takut luar biasa kepada Allah. Jadi ilmu itu bukan menjadi didapat bukan untuk menjadi alat kesombongan kita. Berbahaya sekali kalau ilmu itu sekedar menjadi alat kesombongan. Untuk apa? Tidak ada manfaatnya. Sekarang banyak sarjana dalam berbagai lapangan, banyak magister juga, ada banyak doktor juga. Tapi kok kehidupan kita menjadi lebih jelek, kurang bagus hari ini? Bisa jadi itu ilmu-ilmu yang mereka dapat atau yang kita dapat dengan dicirikan oleh gelar yang menempel pada masing-masing kita tidak mendatangkan ketakutan kita kepada Allah. Tidak ada khasyah itu, tidak ada haibah di sana. Untuk apa? Iblis itu terusir dari surga itu karena kesombongannya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kalau gelar itu yang sesungguhnya menandakan ilmu itu bertambah pada diri kita tetapi tidak mendatangkan taat kepada Allah, dipastikan kita akan menjadi orang kafir. Itu Qur'annya sudah ngomong begitu itu ya. Jadi harus hati-hati dan waspada. Karena ada orang yang berilmu banyak tetapi dia tidak memberikan manfaat untuk diri, keluarga dan lingkungannya. Ada banyak keterangan dalam Quran, demikian juga dalam hadis-hadis Rasulullah terkait ilmu ini. Jadi tanggung jawab keilmuan. Dan kita tahu bahwa ilmu itu akan menjadi alat yang bisa memberikan syafaat kepada kita pada satu sisi, tapi juga dia bisa menjadi bala bencana pada sisi yang lain ya. Nah, yang terakhir itu kita akan diminta tanggung jawab dengan terkait dengan harta benda yang kita punya ya. Jadi wa'an malihi, kita akan ditanya tentang harta benda yang kita punya. Di sana disebutkan min ainak tasabah, dari mana dia dapat itu, dengan cara seperti apa, itu akan ditanya. Dan kemudian kita pun akan ditanya untuk kepentingan apa itu harta benda yang kita punya kita keluarkan. Nah, ini kan dalam sebuah hadis disebut bahwa la hasada illa fisnatain, bahwa tidak ada hasad dan tidak boleh berlaku hasad kecuali untuk dua urusan. Salah satunya itu adalah tentang harta benda itu ya. Jadi kalau kita bisa sejak pagi hari bahkan subuh hari kita berinfak bahkan sampai menjelang tidur, maka tentu kita akan mendapat doa dari para malaikat. Itu malaikat kan kalau pagi itu akan berdoa terkait dengan apa yang kita infakkan itu. Jadi yang kita infakkan, malaikat doakan agar mendapatkan ganti berlipat-lipat. Nah, jadi inilah
yang disebut dengan tanggung jawab. Jadi kita harus bertanggung jawab pada diri kita ini terkait dengan usia kita, jasad kita, kemudian ilmu kita, dan juga harta benda kita. Harta benda yang kita dapat dari Allah itu tong dikekeweku sorangan dan mual beak. Kan dalam bahasa hadis itu jelas bahwa jenazah itu ketika diantar ke kubur itu kan diikuti oleh 3 itu. Yang pertama ada keluarga, yang kedua hartanya, yang ketiga amalnya. Fayarja usnan, kan yang 2 itu kembali lagi, itu keluarga dan harta itu kembali lagi. Yang akan menemani kita kelak di alam kubur sana itu adalah amal kita. Nah, oleh karenanya sudahlah kita berpikir sekarang apa yang bisa kita berikan untuk diri, keluarga, dan lingkungan, atau bahkan agama dan bangsa. Tapi juga kita berpikir apa yang bisa kita dapat manfaat dari ragam hal terkait dengan apa yang tadi disampaikan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semua kita ini tersadar bahwa kita ini diberi jatah umur yang tidak lama lah. Itu kan dalam bahasa hadis Nabi, umurnya umatku itu kan di antara 60 sampai 70, baina sittin wa sab'in. Nah, kalau usia kita ya seperti saya hari ini sudah 53 tahun, berarti kan sekitar 10 tahun lagi gitu. Ya. Dan kita tidak tahu, bisa jadi esok hari atau bahkan mungkin setelah pertemuan ini. Allah alam, hanya Allah yang tahu ajal kita. Tapi yang pasti sebaik-baik manusia itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati. Karena kehidupan yang tiada akhir itu adalah setelah kematian. Hidup kita di sini hanya sebentar saja, tidak lama, dan para ahli itu sudah mencoba menghitung. Jadi berbaik-baiklah kepada diri kita sendiri agar kelak ketika berhadapan dengan Allah kita mendapatkan kebaikan. Ini saja aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.